Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rekan-rekan taklim ilmiah dimanapun berada. Setelah sekian lama saya berkesempatan untuk berbagi lagi informasi, kita membaca kitab bersama, mempelajari bersama ilmu-ilmu Al-Quran dan juga ilmu-ilmu keislaman. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Matan Zubad yang ditulis oleh Asy' Al-Imam Ibnu Ruslan, sebuah kitab klasik yang mudah-mudahan bisa memberikan informasi bagi kita, bisa kembali memberikan pengetahuan buat kita terkait ilmu fikih atau ilmu tentang bagaimana tata cara beribadah di dalam agama Islam. Ada beberapa pembahasan yang sangat penting bagi umat Islam di dalam kitab ini, yang mana diawali dengan pembahasan tentang ilmu usuluddin, lalu tentang masalah sholat, dilanjut dengan masalah jual beli, lalu bagaimana cara penanganan jenazah di dalam agama Islam, pembahasan tentang zakat fitrah ataupun juga zakat mal dan zakat lainnya. Lalu tentang puasa, tentang iktikaf, dan yang terakhir kitab haji, itu tentang ibadah, dan dilanjutkan dengan kitab jihad, kitab tentang hewan buruan, dan kitab nikah, serta kitab peradilan. Demikian, dan yang terakhir adalah kitab pembebasan budak. Mungkin bisa jadi informasi tambahan buat kita. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita awali pembahasan kita ini dengan pembacaan suratul Fatihah, khususnya kepada ulama Asy' Al-Imam Ibnu Ruslan yang telah menulis kitab ini, yang mana kitab ini juga dibahas oleh para santri-santri, para ulama-ulama dan asatiz yang berkesempatan untuk mendidik, untuk belajar di Yaman, di Tarim. Nah, ini yang baru saya tahu nih, kitab ini ternyata dibahas oleh para santri-santri di Tarim sebelum bisa memasuki Ma'had Darur Rahman ya, kalau tidak salah, yang dipimpin oleh Habib Umar. Oleh demikian, mari kita mulai saja kajian kita hari ini. Ala hadziniyah wala kulli niyatin sholihah ila roti Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami' ali wa qarabati wa sahbi wa dzurriyyati wa libati kirami ajmain wa khususan ila ruhi jami' al asatid wa asatidzah wa masai wa masaikhina sunan sultan Syekh Abdul Qadir Jailani qadasallahu sirrul aziz khususan ila Syekh Al-Mu'min Rusan jami' asatidina khususan ila ruhi kayak wajah kedua Kiai Haji Masuro khususan ila ruhi Kiai Haji dan Sanusi khususan ila ruhi Kiai Haji Sanusi khususan ila ruhi Mama Jangan Salah Jambu Sikayatur Rahmah Mama Mudrika khususan ila ruhi khususan ila ruhi Mama Endam Usmana Bandung khususan ila ruhi Jami Alana Ukrobatan Wajadadin Wajadatin Khususan Jami Muslimin Muslimat Amuinin Amuminat Syai'ulilailahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzil jalali wa syaril harami wal halali. Sebagaimana kita pada umumnya, mari bersama-sama kita awali pengajian kita dengan membaca Alhamdulillah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang pemilik keagungan dan juga yang bisa memberikan penjelasan kepada umat manusia tentang mana yang haram dan mana yang halal. Wa syaril harami wal halali. Summa sholatullahi ma'asalami ala nabi Mustafa tihami. Dan marilah bersama-sama kita sampaikan sholawat dan salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dari negeri Tihamah, yaitu beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berikan petunjuk dari jalan kesesatan, serta kepada para sahabatnya dan juga para keluarga beliau, dan juga yang mana mereka adalah sahabat yang paling utama dan keluarga yang paling baik di antara keluarga dan sahabat para rasul lainnya. Masya Allah. Begitu besar kebaikan mereka, jasa-jasa para beliau, para sahabat, para keluarga Nabi, sehingga Islam telah sampai kepada kita, sehingga Islam terus senantiasa menerangi umat manusia hingga akhir zaman. Muhammadil hadi minad dolali wa afdolis sohbi wa khairi ali. Wa ba'du,
Dan adapun setelah kita membacakan sholawat, membacakan alhamdulillah, hadzi zubadun nazom tuha abiyatuha alfun bima qad zituha. Adapun kitab ini saya beri nama Zubad. Artinya Zubad adalah intisari yang dinazamkan, yang mana ini adalah dinazomkan dalam bentuk nazom atau puisi di dalam bahasa Arab, yang berisi bait-bait sejumlah 1000 bait beserta dengan yang aku tambahkan. Jadi 1000 lebih jumlah bait di dalam kitab ini. Salah satu kitab yang saya ingat memiliki 1000 bait atau lebih juga adalah kitab Alfiyah. Makanya namanya juga Alfiyah, artinya 1000. Yashulu hifdhuha alal atfali nafi'atun limubtadir rijali takfi ma'at taufiqi lil mustagili infuhimat wa utbi'at bil amali. Dan yang mana tujuan ditulis dengan bait-bait dan juga dengan nazom-nazom ini adalah untuk bisa menghafalkan, mudah dihafal oleh para anak-anak. Dan mudah-mudahan juga bisa tetap bermanfaat bagi orang dewasa. Karena kan selain ini nazom, tetapi juga intisari-intisarinya itu sangat bermanfaat bagi para orang dewasa yang telah balik, yang ingin mempelajari tentang dasar-dasar agama Islam. Nazom ini mencakupi atau cukup melingkupi skup dari kitab ini adalah bersama dengan taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menyibukkan diri untuk membaca dan mempelajarinya. Ternyata bukan skup, bukan mencakupi, tapi mencukupi gitu. Yang mana kitab ini diharapkan oleh penulis insya Allah bisa bermanfaat bagi orang-orang yang menyibukkan diri untuk membaca dan mempelajarinya jika dipahami. Dan jangan lupa diikuti dengan amal. Nah, ilmu itu jangan cuma dipahami, jangan cuma dihafalkan, tetapi juga harus kita amalkan. Fama walau bil musyrika zakati takhruju bi nuril ilmi min zulmati fa'alimun bi ilmihi lam yamalan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Nah, maka amalkanlah walau hanya 1/10 saja. Seperti pada kewajiban zakat. Ya, meskipun sedikit, amalkanlah. Niscaya, meskipun ya dengan sedikit amal yang bisa kita perbuat, sebagaimana kewajiban zakat hanya 1/10, mudah-mudahan yang 1/10 ini bisa menjadikan kita keluar dengan cahaya ilmu dari kegelapan. Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu, tentu orang yang berilmu ini akan sangat terang benderang. Ini adalah syair yang sering diulang-ulang oleh guru saya dan mudah-mudahan ini bisa senantiasa menjadi inspirasi saya dan juga inspirasi para pendengar talim ilmiah dimanapun berada. Fa'alimun bi ilmihi lam yamalan. Ingatlah, orang yang alim, orang yang cerdas, orang yang berilmu, sedangkan dia tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun, maka dia akan diazab. Min qabli ubadil wasan, lebih daripada sebelum di sini. Bahkan dia akan diazabnya itu sebelum para penyembah berhala. Na'udzubillah. Makanya, kalau punya ilmu, berusahalah untuk mengamalkannya. Jangan hanya tahu, jangan hanya dibicarakan, jangan hanya dipahami, tetapi juga harus kita usahakan untuk diamalkan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Kalau begitu mendingan tidak berilmu dong. Waduh, belum tuntas nih kitabnya. Makanya ngaji jangan sepotong-sepotong. Di sini dijelaskan di bait berikutnya yang ini juga sering diulang-ulang oleh guru saya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang beramal tanpa disertai dengan ilmu, maka amalnya tertolak dan tak akan diterima. Nah, makanya syarat amal itu kan kita harus tahu ilmunya, tahu caranya, seperti apa Rasulullah mengamalkannya, seperti apa panduannya di dalam Al-Qur'an. Maka tidak ada pilihan buat kita sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang beriman, itu untuk menuntut ilmu, lalu mengamalkannya. Itu yang terbaik. Tidak ada jalan yang lain ya. Saya tidak mau berilmu, beramal aja, nggak bisa. Harus berilmu dan beramal. Atau saya cuma pengen berilmu aja, nggak mau beramal. Nggak bisa. Harus berilmu dan beramal. Itu syarat kita untuk bisa menjadi orang yang ihsan, ya, yang senantiasa mengamalkan ilmunya, senantiasa seperti dilihat oleh Allah, dan supaya amal kita juga dimakbul oleh Allah. Insya Allah, mudah-mudahan itu bisa jadi bimbingan buat kita.
Wallahu arjul manna bil ikhlasi likayakuna mujibal kholasi. Dan hanya kepada Allah lah aku mengharap supaya dikaruniakan keikhlasan, supaya nazom ini bisa menjadi sebab keselamatan bagiku di hari kiamat. Amin. Tidak hanya bagi penulis, kita juga berdoa ya. Bagi kita yang belajar, santri-santri yang jauh sekali, yang mungkin hanya bisa belajar lewat YouTube seperti ini, saya juga hanya bisa sharing informasi dan juga sedikit makna dari kitab ini lewat channel ini. Mudah-mudahan meskipun sedikit, meskipun usaha kita untuk belajar ataupun juga untuk sharing, meskipun sedikit, mudah-mudahan itu bisa mendatangkan rahmat dari Allah, bisa meningkatkan roja kita untuk bisa beramal dengan penuh keikhlasan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan keselamatan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan kajian tentang usuluddin. Awal wajibin alal insani marifatul ilahi bistiqoni. Kalau misalnya kita menjadi orang yang manusia, kalau misalnya kita ini jadi manusia, maka yang wajib pertama kali kita sebagai manusia, sebagai orang yang baligh dan berakal, apa sih kewajiban saya? Yang pertama kali, biasanya kita nyebutnya syahadat, tetapi di balik syahadat itu ada sebuah keyakinan yang harus kita yakini, yaitu ma'rifatul ilahi bistiqoni, yang mana kita harus mengenal Allah dengan yakin, harus kita iman kepada Allah dengan yakin. Wa nutku bisyahadataini tubiro li sihatil imani mimman qadara, dan mengucapkan dua kalimat syahadat jadi yakin dulu kita, yang mana yakin ini bisa menjadi dasar kita untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau misalnya saya syahadat doang tapi nggak yakin, waduh, itu juga bisa mengurangi kadar keimanan kita. Bahkan bisa membatalkan ya syahadat kita. Kalau misalnya kita cuma syahadat di lisan aja, tapi hati ini sebenarnya nggak yakin ya itu Allah tuh ada. Nggak yakin gitu. Sebagaimana orang-orang yang mungkin sekarang bilang mereka dirinya anagogis gitu ya, atau ateis gitu, yang merasa bahwa ya Tuhan itu cuma cerita-cerita orang-orang masa lalu gitu ya. Nauzubillah. Kita jangan sampai menjadi seperti itu, dan mudah-mudahan kita senantiasa terjaga iman Islam kita sampai hari kiamat, sampai kita wafat ya. Jadi mari kita sama-sama yakini bahwa kita itu mesti senantiasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa yakin kepadanya dan mengenal. Kita nggak bisa yakin kalau nggak bisa mengenal, kalau nggak bisa makrifat. Seperti apa sih Allah? Apakah Allah itu yang menciptakan? Bagaimana? Seperti apa secara logika dan keyakinan? Seperti apakah kita Allah itu? Dan ini adalah sahnya keimanan bagi orang yang mampu mengucapkannya. Maka kalau misalnya dia mampu mengucapkan dua kalimat syahadat gitu ya, sehat secara lisan, sehat secara lahir, maka disebutnya syarat sah keimanannya itu adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu bentuk fisiknya dari keimanan kita. In shadaqal qalbu wabil amali, dan apabila ucapan tersebut dibenarkan, lalu diyakini dengan hati dan juga diikuti oleh amal, yakunu dza naqsin wa dza kamali, maka iman itu, ingatlah, iman itu bisa berkurang jika bermaksiat dan juga bisa sempurna semakin bertambah apabila kita melakukan taat. Nah, makanya di sini kita itu setiap hari harus senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan perbuatan-perbuatan taat. Makanya saya tuh kadang suka cerewet gitu ya kalau ada orang yang cuma bercanda gitu ya, melakukan kemaksiatan. Tidak ada kemaksiatan yang bercanda gitu ya. Yang namanya kemaksiatan itu pada ujungnya akan mengurangi keimanan kita. Misalnya melakukan bercandaan atau melakukan punchline gitu ya, atau melakukan komedi-komedi terhadap keimanan, itu tuh bisa mengurangi keimanan kita. Makanya usahakan kita itu senantiasa semakin hari itu semakin taat. Pembicaraan-pembicaraan kita juga bisa membawa kita kepada keimanan. Bukan pembicaraan-pembicaraan ataupun juga perbuatan-perbuatan yang malah menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Fakum minal imani fi mazidi wa fi ta'atil qalbi tajdidi, maka jadilah engkau selalu dalam pertambahan daripada keimanan. Maka nasihat penulis di sini, saya Ibnu Ruslan menuliskan, maka usahakanlah kita untuk senantiasa semakin hari itu menjadi orang-orang yang menambah keimanannya. Wa fi ta'atil qalbi tajdidi, dan orang yang selalu memperbaharui ketaatan hatinya.
Dengan seperti apa kita memperbarui ketaatan kita? Dengan dekat para ulama, dengan senantiasa mengkaji karya-karya para ulama, dengan dekat orang-orang yang berilmu, dengan dekat orang-orang yang senantiasa dekat dengan mereka yang berilmu. Makanya dekat dengan para ulama, dekat dengan para masyayikh, dengan para habaib, bukan hanya ingin jadi cerita gitu ya. Saya dekat nih sama ustadz ini, saya dekat nih dengan ini jadi suatu topik pembicaraan, bukan hanya itu. Luruskan niat kita, makanya pentingnya ilmu. Luruskan niat kita itu tuh sebagai upaya kita menjaga diri kita itu senantiasa ada di dalam ketaatan, senantiasa ada di dalam kebaikan, senantiasa ada di dalam keimanan. Makanya berkumpul dengan orang-orang soleh, ngaji sama-sama gitu ya. Bukan hanya ikut-ikutan saja. Mudah-mudahan kita senantiasa terjaga keimanan kita. Bikasrotis sholati wa ta'ati wa tarki mali nafsi min syahwati fa syahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi. Lalu wujud apa lagi yang sehingganya bisa mengajarkan kita kepada keimanan, menguatkan kita pada ketaatan? Yang pertama, perbanyak sholat dan ketaatan-ketaatan. Kalau kita nggak ngaji, kadang kita nggak ditaatin, nggak dinasehatin kayak gini nih, nggak inget sama perkara-perkara kayak gini. Naudzubillah, mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga diri kita itu untuk senantiasa ngaji, senantiasa baca kitab gitu ya. Saya juga kadang sebagai karyawan gitu, saya kan sehari-hari bekerja sebagai karyawan, seringkali ngerasa bahwa datang pikiran-pikiran kayak gitu tuh, kayak misalnya, wah udahlah belajar mah dari kecil juga udah belajar gitu. Masalahnya otak kita itu yang namanya otak ya, dan keimanan kita ya kadang naik kadang turun tadi. Kadang kita ada dalam kemaksiatan, kadang kita ada dalam ketaatan. Nah, di sini diingatkan perbanyak sholat gitu ya, dan juga ketaatan-ketaatan lainnya, dan tinggalkan segala yang menjadi kesenangan atau syahwat hawa nafsu. Kurangin tuh, pengen ini pengen itu tuh harusnya dikurangin tuh sama kita. Puasa gitu ya, pengen beli ini sedekah aja nyelamatin anak orang fakir miskin gitu, itu tuh mesti dilatih. Atau misalnya, pengen yang beginian nih, ini kayaknya keren nih, ini ditahan nih. Cuma kadang gitu ya, kalau saya nih kadang gimana ya, ini saya curhat aja gitu ya. Kadang misalnya lihat para ulama yang juga, loh kok mobilnya lebih baik dari kita gitu ya. Loh kok ininya bajunya lebih baik dari kita gitu. Nah, giliran dunia ini kadang ulama aja jadi lihatnya malah keduniaannya gitu. Pasalnya di sini coba lihat yang lebih fokus itu ketaatannya gitu ya. Mungkin itu nasihat buat diri saya aja gitu ya, supaya kita terjaga dari hawa nafsu ini. Soalnya kalau nggak gitu, kalau misalnya kita pengen misalnya kita di level gitu ya, ekonomi menengah ke bawah gitu, atau menengah ke atas gitu ya. Misalnya penghasilan kita 30 juta, 50 juta sebulan, atau misalnya 5 juta, 10 juta sebulan. Nih kalau lihat ulama misalnya, ulama nasional yang penghasilannya mungkin gitu ya, saya nggak tahu, ada yang berbuat kebaikan kepada beliau sehingga punya mobil, punya rumah lebih besar gitu ya. Jangan cuma lihat ke sananya, karena nggak akan selesai-selesai gitu. Coba lihat juga pada amaliyahnya, bagaimana mereka bangun malam, bagaimana mereka bersedekah, bagaimana cara mereka sowan kepada para guru. Nah, lihat ke sananya gitu ya. Supaya kita itu jangan selalu nyari ngasih celah buat setan ngebisikin kita untuk mengikuti hawa nafsu kita. Fasyahwatun nafsi ma'adzunubi, sebab memperturunkan syahwat ini, memperturunkan kesenangan dalam hawa nafsu ini akan bersamaan dengan melakukan dosa-dosa gitu ya. Memperturutkan, bukan menurutkan. Jadi kalau misalnya kita nurutin hawa nafsu nih pengennya begini, pengennya begitu, itu biasanya ujungnya akan mendekatkan kita pada perbuatan dosa-dosa gitu ya. Gue susah nih nyari duit gitu ya. Akhirnya malah jadi lewat jalan singkat gitu ya, nyoba slot online, atau nyoba curi-curi waktu, atau nyoba curi-curi harta, atau nyoba nipu. Itu biasanya penyebabnya dari hawa nafsu tuh. Kalau misalnya kita senantiasa memberikan kesempatan diri kita itu untuk memperturutkan hawa nafsu, ingat deh, itu senantiasa membawa kita, menggiring kita tuh pada hal-hal yang melakukan dosa-dosa ini. Dan dua hal inilah, mengikuti hawa nafsu
dan juga melakukan dosa-dosa, ini bisa menyebabkan kerasnya hati sehingga bisa membuat hati kita itu susah dapat nasihat, susah dapat petunjuk. Beruntung kalau misalnya kita masih mau ngaji, masih buka kitab, masih mau ke masjid, mau dengar nasihat gitu ya. Karena pada kenyataannya ada orang-orang di luar sana yang dinasehatin nggak masuk. Karena merasa benar gitu ya. Apakah karena mereka merasa salah? Bukan. Karena mereka merasa benar dengan keyakinannya yang sebenarnya secara agama itu salah. Nah, supaya kita gak memiliki hati yang keras seperti itu, hati yang sulit untuk mendapatkan nasihat seperti itu, yuk sama-sama kita jangan memperturutkan hawa nafsu. Kalau misalnya kita ngerefleksiin kehidupan saya pribadi ya, kalau misalnya saya pribadi membandingkan kehidupan saya, mungkin 10 tahun, 5 tahun, atau berapa saat ini dengan kitab ini, sampai sini aja udah pengen berhenti gitu. Udah kayak, waduh, sampai sini aja udah berat banget. Hal-hal kayak gini, sahabat alim sekalian, nggak cuma dalam kitab, nggak cuma dalam agama Islam. Bahkan saya sebagai seorang karyawan kantor itu, seringkali tiap tahun dikasih pelajaran gitu, tentang code of conduct gitu ya, tentang bagaimana cara kita menjalankan bisnis itu dengan benar. Bagaimana supaya kita bisa bersikap profesional. Bagaimana tentang cara kita bersikap baik kepada karyawan, bersikap baik kepada atasan, bersikap baik terhadap aset-aset kantor. Itu tuh sering diingetin tiap tahun. Nah, dalam agama pun sama nih, ngaji kayak gini tuh perlu terus-terusan gitu. Supaya kita tuh mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik dari tahun yang lalu, tahun berikutnya bisa lebih baik. Kan kita pengennya hidup kayak gitu ya. Pengennya kita makin tahun makin untung dalam bisnis juga kan, revenue makin baik, profit makin kencang gitu ya, cash flow makin liquid gitu. Bisa plus terus setiap tahun, saham harga bisa naik, komisaris pada happy, kualitas makin baik, safety juga makin baik. Kan pengennya gitu dalam bisnis juga ya. Karena kan saya juga meskipun bukan seorang pebisnis, saya pahamlah tentang seperti apa perhatiannya para pebisnis, apalagi mereka yang sudah diamanahi dengan aset yang bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Nah, jangan cuma fokus di sana dong. Amal kita ini, keimanan kita tuh juga harus gitu. Salah satu caranya yang ngaji begini nih. Nah, ini baru halaman 1 ya, sahabat talim sekalian, udah kena banget nih buat kita nih. Buat saya pribadi ini kena banget. Karena pertama, nasihat yang pertama, jangan lupa kita tuh penting untuk menahan diri dari hawa nafsu, menjauhkan diri dari kemaksiatan, dan senantiasa senantiasa yakin kepada Allah gitu ya. Ini hal-hal yang kayak begini, kalau kita ingat sambil ngelamun, nggak sengaja niatin diri buat taklim kayak gini tuh susah masuk ke dalam hati, susah. Kayak klise nasihat gitu. Karena kita cuma dengernya lewat kuping, gak lewat emosi. Kalau kita ngaji, datang emang nyengajain diri buat memahami Al-Quran, kita tuh bisa kayak dapat energinya, dapat emosi kita kena gitu, mental kita secara mental kena. Makanya yuk, pelajaran pertama dari kajian hari ini, terima kasih sudah menonton video ini, dan terima kasih udah mau mengaji. Jangan hanya baca-baca berita koran ya Yus, buat saya sendiri gitu ya. Jangan cuma baca-baca berita politik saat ini di 2024, jangan cuma baca informasi itu tentang bagaimana alien misalnya, atau bagaimana tentang Freemason, sejarah dan sebagainya. Itu juga boleh ya, sebagai informasi tambahan. Tapi yang begini ini nih, biar ketahui dan kita makin kuat, biar keimanan kita juga makin kuat. Baik sahabat talim sekalian, itu aja dulu dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sedikit-sedikit aja, tapi mudah-mudahan yang tadi itu ya, 1/10-nya aja kita ingat dan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi penyelamat kita di dunia, penyelamat kita di akhirat, sehingga kita bisa bertemu di jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin close.